Lompat jauh adalah suatu bentuk gerakan melompat, mengangkat kaki ke atas depan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara atau melayang di udara, yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Jadi tujuan dari lompat jauh adalah untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Itulah pengertian dari lompat jauh. Untuk lompat jauh yang pertama, poin A, gerakan spesifik lompat jauh. Dalam lompat jauh ini ada beberapa gerakan, empat gerakan dalam lompat jauh yang kalian harus pahami dan kalian nanti ketika melakukannya harus kalian praktekkan. Keempat tersebut adalah awalan, yang kedua tolakan, melayang, dan mendarat. Yang pertama awalan, kedua tolakan, yang ketiga melayang, dan keempat adalah mendarat. Bapak akan uraikan satu persatu tentang gerak spesifik lompat jauh. Untuk yang pertama yaitu gerak spesifik awalan. Dilakukan dengan lari secepat-cepatnya ke arah papan tumpuan, tidak mengubah kecepatan dan langkah-langkah saat akan bertumpu pada papan tumpuan. Jadi gerakan awalan ini dilakukan kurang lebih jaraknya adalah 40 meter. 45 meter. Kalian berlari mulai dari pelan-pelan, kemudian semakin mendekati papan tolakan adalah gerakannya semakin cepat. Itulah gerakan awalan dari lompat jauh. Gambarnya seperti itu ya. Untuk yang gerak spesifik yang kedua adalah gerak tolakan. Gerakan tolakan itu adalah bertumpu pada satu kaki. Jadi saat kaki itu menolak pada papan tumpuan, posisi badan lebih ditegakkan. Urutan tumpukan kaki menolak pada papan tumpuan mulai dari tumit, pertama tumit ya, kemudian telapak kaki, diteruskan pada ujung telapak kaki. Gerak mengayun kaki belakang ke depan atas bersamaan dengan kedua lengan diayunkan ke depan atas. Ingat, ketika kalian menolak pada lompat jauh menggunakan satu kaki, jangan menggunakan dua kaki. Kaki mana yang digunakan adalah kaki yang terkuat. Nah, pada permainan lompat jauh ini apakah wajib kita menolak? Nah, dalam permainan lompat jauh kaki menolak papan tolakan adalah wajib. Ketika kalian tidak kaki kalian tidak menolak pada papan tolakan, maka dinyatakan tidak sah. Nah, jarak antara papan tolakan dengan bak pasir adalah 1 meter. Kemudian gerak spesifik selanjutnya ada tiga gerak spesifik saat di udara. Badan melenting ke belakang, kedua lengan lurus ke atas ke samping ke telinga, kedua kaki hampir rapat di belakang badan. Dalam gerak spesifik saat di udara ini ada 3 gaya dalam lompat jauh. Yang pertama ada gaya berjalan di udara, ada gaya menggantung, dan ada gaya jongkok. Itulah gaya dalam melayang di udara. Kemudian gerak spesifik yang terakhir adalah gerak pendaratan. Nah, ketika kalian mendarat gunakan 2 kaki, jangan menggunakan 1 kaki. Ingat, 2 kaki. Kalau menggunakan 1 kaki maka kemungkinan besar kaki kalian akan cedera atau bisa tambah parah, yaitu patah. Dari sikap di udara, kedua lengan diluruskan ke depan, kedua lutut dan dibandingkan ke depan. Saat kedua kaki akan menyentuh tempat, tempat apa? Tempat pendaratan, luruskan ke depan dan mendarat dengan kedua tumit terlebih dahulu. Saat kedua kaki mendarat, kedua lutut mengeper dan berat badan dibawa ke depan. Ketika supaya kalian tidak jatuhnya yaitu pantat duluan, maka hal yang kalian kuasai yaitu kedua tangan, gerakan kedua tangan itu ke depan ya, jangan ke belakang, ke depan. Nah, bersamaan dengan jatuhnya kedua kaki. Sehingga apa? Sehingga nanti gerakan kalian itu yang jatuh duluan ke kaki dan pantat tidak jatuh ke belakang. Nah, karena kalau kalian pantatnya ke belakang, maka yang dihitung dalam lompat jauh di sini adalah bagian tubuh yang jatuh ke belakang, itulah yang dinilai atau yang diukur berapa jauhnya lompatan kalian. Itulah 4 gerakan spesifik, yaitu gerak spesifik dalam lompat jauh.
Untuk yang B, itu variasi dan kombinasi aktivitas gerak spesifik lompat jauh. Ini adalah variasi dan dikombinasikan dengan gerakan-gerakan yang lain. Akhir dari pembelajaran variasi dan kombinasi gerak spesifik ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, penanaman nilai disiplin, menghargai perbedaan, dan tanggung jawab. Berikut bentuk pembelajarannya. Nomor 1 adalah aktivitas pembelajaran awalan, melangkah mundur 4, 6, 8 atau 10 langkah dan melangkah kembali ke depan ke arah papan tumpuan hingga kaki tumpu tepat menginjak papan tumpuan. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar ya. Ada nomor 4, nomor 3, nomor 2 dan nomor 1. Nah, ini maksudnya adalah diberi nomor. Kalian bisa mengira-ngira. Nah, jarak antara papan tumpuan itu dikurang ke bawah, langkahkan kaki. Misalnya kamu sebelum melakukan lompatan, langkahkan kaki dulu ke belakang. Langkah mana? Papan tolakannya ke belakang. 1 langkah ke belakang, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Nah, jadi 4 langkah itu bisa kalian garisi. Oh, sini 4. Nah, berarti nanti kalian pas waktu garis di situ kalian bisa menghitungnya. Berarti 4, 3, 2, 1. Nah, pas mengenai kaki tolakan. Itulah. Untuk B, yaitu pembelajaran awalan lari melalui tanda yang dibuat pada lintasan untuk mengatur irama lari dan melangkah hingga kaki tumpuan tepat mendarat pada papan tumpuan. Perhatikan gambar di samping. Ini ada garis-garis ya. Ada garis-garis. Jadi seorang guru, di sini misalnya kalian ya, ada garis-garis. Maksudnya garis-garis ini apa? Kalian bisa mengikuti garis-garis sehingga pas waktu kalian nanti kakinya dipaskan pada garis-garis tersebut dan tepat pada tumpuan tadi, balok tumpuan, kaki kalian mengenai papan tumpuan sehingga apa? Sehingga mampu menggunakan kaki yang terkuat tersebut untuk melakukan lompatan yang terbaik. Nah, itu caranya, yaitu melakukan garis-garis supaya apa? Supaya lebih tepat gitu, divariasikan dengan garis-garis tersebut. Untuk selanjutnya, itu yang nomor 3 adalah aktivitas pembelajaran menolak melalui atas box. Nah, menolak atas box. Jadi di sini di atas papan tolakan, di depannya papan tolakan ini dikasih box. Kalau nggak ada box ya dikasih apalah, sebangsa kayak apa itu misalnya. Nah, sini ya. Supaya apa? Nanti kalian pas waktu menolak bisa melewati box ini. Kalau melewati boxnya semakin tinggi, maka tolakan kalian semakin tinggi. Nah, tujuannya apa? Supaya menghasilkan apa? Menghasilkan lompatan yang tinggi dan pendaratan yang tinggi. Kalau lompatan yang tinggi, maka menghasilkan pendaratan yang jauh pula atau lompatan yang jauh. Itu adalah aktivitas pembelajaran menolak melewati atas box. Bisa dilakukan menggunakan apa saja ya. Tujuannya ya seperti tadi, supaya loncatannya tinggi, menghasilkan lompatan yang sejauh-jauhnya. Itu adalah yang poin 3. Nomor poin 4, aktivitas pembelajaran langkah menolak melalui atas bangku panjang yang dipasang melingkar. Nah, ini menolak, di depannya ada bangku-bangku, divariasikan dengan menggunakan bangku-bangku. Jadi bangkunya ada berapakah? Terserah, ada 1, ada 2, ada 3. Misalnya dari sini melompat bangku santri, bangku lagi sampai menuju lagi tolakan atau sampai akhir nanti ke bak pasir. Tuh, variasikan seperti itu gerakannya. Untuk melatih apa? Kelincahan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu nomor 5, aktivitas pembelajaran gerak melenting di udara dari atas blok senam dan mendarat pada matras bak lompat seperti ini. Berarti menggunakan bloknya tinggi, kemudian latihan kamu melompat. Nah, di bawah ini ada
matras atau bak lompat. Nah, latihan melompat nih intinya adalah divariasikan, dikombinasikan dengan menggunakan sesuatu, intinya seperti tadi ya. Itulah variasi dan kombinasi dari lompat jauh. Sekian belajar